Bagaimana caranya agar kita dapat menerapkan proteksi keuangan di tengah gejolak ekonomi? Langsung saja kita bahas. Kami sudah terhubung dengan Department Head Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia, Ibu Irmayanti. Ibu Irmayanti, selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Gilbar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu juga sehat selalu tentunya di pagi hari ini. Ketika kita Alhamdulillah, ya. Amin ya robbal alamin ya Bu. Bu, ketika kita Amin. melihat pandemi ini membuat perekonomian melemah dan juga sebagian orang kehilangan pekerjaan. Seperti apa sebenarnya prinsip proteksi keuangan agar seseorang siap menghadapi risiko kehilangan atau penurunan penghasilan? Ya. Oke Mas Gibran, mungkin kita sama-sama tahu dengan kondisi pandemi pada saat ini ya, di mana kita pandemi juga belum berakhir. Tapi saat ini dengan bergesernya waktu, sekarang banyak masyarakat kita yang semakin confidence untuk melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah atau di luar kantor. Karena mungkin sekarang ini sudah banyak terlihat di kantor-kantor sudah banyak yang WFO sekarang, ataupun mungkin juga sekolah sudah mulai ada yang tatap muka, ataupun mereka-mereka yang sudah mulai happy dengan mereka bertransaksi atau berbelanja di luar rumah, seperti mereka ke supermarket ataupun mereka yang ke pasar tradisional dan lain sebagainya. Bahkan ada juga masyarakat-masyarakat yang saat ini sudah merencanakan liburan dengan menggunakan pesawat terbang gitu ya. Nah, dibalik daripada cerita pandemi, nah kita melihat bahwa sekarang semakin banyak masyarakat yang sadar akan pengelolaan keuangan. Bagaimana dengan proteksi keuangan agar seseorang itu siap menghadapi risiko? Nah, proteksi keuangan itu kan kita berasumsi bahwa adanya prinsip asuransi. Prinsip asuransi yang sangat penting, yang pertama itu adalah terhindar dari kesalahpahaman yang membuat ekspektasi maupun tujuan berasuransi terasa merugikan. Nah, dan yang kedua, mengetahui apakah kita bisa mendapatkan manfaat asuransi secara maksimal atau sebaliknya. Bagaimana dengan prinsip-prinsip asuransi yang kita harus ketahui sebagai kita pemilik polis? Yang pertama itu adalah adanya kepentingan tertentu untuk yang diasuransikan atau yang disebut juga dengan insurable interest ya. Di mana maksudnya adalah kepentingan objek yang diasuransikan, objek tergolong kategori yang dapat diasuransikan. Yang kedua juga dilandaskan pada asas kejujuran atau utmost good faith, yang artinya di sini informasi dan data-data berdasarkan fakta yang penting dan akurat. Jadi di sini betul-betul kita harus jujur untuk menginformasikan apa yang menjadi objek asuransi dan yang dibutuhkan oleh penanggung. Ya. Yang ketiga, prinsip kausa proksimal. Ya, di sini setiap hal kerugian yang terjadi pasti ada penyebab utamanya, di mana pihak penanggung akan melakukan penyelidikan. Jadi dalam hal ini pihak asuransi itu harus mengetahui penyebab atau kerugian utamanya itu seperti apa. Ya. Yang keempat, kemudian penggantian kerugian yang sesuai atau disebut juga dengan indemnity. Apa itu indemnity? Yaitu ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang dialami. Kemudian ada lagi prinsip asuransi yang lainnya adalah pengalihan hak atau perwalian atau disebut juga dengan subrogation, di mana pembayaran ganti rugi selaku tertanggung itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan hukum yang tertera dalam polis asuransi. Jadi betul-betul sesuai dengan kesepakatan hukum yang tertera ya dalam polis tersebut. Dan yang terakhir, Mas Gibran, itu adalah prinsip contribution. Jadi prinsip asuransi yang memperbolehkan penanggung meminta penanggung lainnya untuk bertanggung jawab dalam membayar klaim asuransi. Jadi ini adalah kontribusi antara pihak asuransi yang satu dengan yang lain. Seperti itu Mas Gibran. Ya, Bu, jadi kapan nih seseorang memerlukan proteksi keuangan? Apakah seseorang yang masih lajang dan juga bisa dikatakan belum menikah dan juga belum memiliki tanggungan juga membutuhkan proteksi keuangan? Ya, resiko keuangan pribadi itu tidaklah mengenal rentang waktu. Jadi semakin muda kita membeli premi asuransi itu semakin bagus. Karena kenapa? Pertama preminya itu lebih murah dan yang kedua pasti juga nilai investasinya juga akan semakin meningkat ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi selama seseorang memiliki penghasilan itu pasti terdapat resiko kan ya. Jadi yang perlu dikelola agar keuangan pribadi itu senantiasa sehat dan baik. Nah, sebetulnya seberapa pentingkah proteksi itu yang perlu kita pahami dari awal. Jadi seberapa penting proteksi itu? Yang pertama, proteksi itu melindungi diri dan keluarga. Ya, jadi memiliki perlindungan asuransi kita tidak perlu cemas untuk memikirkan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan karena kita tahu nih sekarang pengobatan dan perawatan pemeriksaan kesehatan itu sudah mahal sekali sekarang ya. Yang kedua, itu premi yang lebih rendah yang seperti saya katakan tadi. Jadi semakin mudah, kita juga semakin mudah untuk mengelola keuangannya kita dari sejak awal. Jadi biaya preminya juga lebih murah dan nilai investasinya juga akan semakin meningkat nantinya. Dan yang ketiga, sarana mengatur keuangan
Jadi asuransi itu membantu dalam mengatur keuangan ya tentunya. Jadi menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk membayar premi bulanan. Jadi ini kita juga dibantu sebetulnya oleh kita harus membayar premi asuransi. Jadi setiap bulannya kita sudah terjadwal bahwa kita harus menyisihkan sedikit pendapatannya kita untuk membayar premi asuransi setiap bulannya. Dan yang terakhir, itu kita juga membantu sebagai rencana keuangan yang lebih matang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena asuransi di sini juga dapat membantu untuk menyusun rencana finansial yang lebih matang tentunya. Jadi kita fokus mengatur keuangan tanpa terganggu pikiran terkait biaya, perawatan medis, dan dana-dana darurat. Jadi seperti itu Mas Gibran. Jadi ada beberapa yang memang pentingnya proteksi tadi. Ya. Oke, Bu, seberapa besar sebenarnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk memilih proteksi di saat ini? Oh iya, oke. Dari dunia industri ya, indeks literasi asuransi itu kita menilai bahwa itu senilai 19,4%. Jadi lebih rendah dari indeks literasi perbankan. Ini berarti berbeda ya. Kalau literasi perbankan itu lebih tinggi, nilainya 36,12%. Ini data yang berdasarkan yang kami ambil dari Survei Nasional Literasi Keuangannya OJK. Nah, bagaimana dengan penetrasi asuransi? Kalau penetrasi asuransi di Indonesia itu hanya sebesar 3,11%. Jadi dinilai itu cukup relatif stagnan atau masih tergolong kecil. Ini juga data berdasarkan datanya OJK ya. Jadi di sini dilihat bahwa baik dari indeks literasi asuransi maupun dari penetrasi asuransi itu masih terbuka lebar untuk para pelaku asuransi ya, di mana masyarakat kita sebetulnya masih membutuhkan informasi-informasi baik yang dilakukan berdasarkan literasi ataupun penetrasi. Nah, kalau kita lihat, kenapa sih penyebabnya kenapa itu masih kecil? Nah, ini bisa dilihat bahwa pertama, kesadaran akan pentingnya asuransi masih rendah. Jadi sebetulnya kita tuh masyarakat Indonesia itu belum insurance minded di sini, ya. Jadi masih rendahnya untuk kesadaran pentingnya asuransi. Yang kedua juga pemahaman yang keliru mengenai asuransi. Karena kan kita tahu mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa asuransi itu rugi, pasti rugi. Padahal tidak seperti itu. Asal yang penting kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Dan yang ketiga adalah lebih mementingkan eksistensi dari proteksi. Sebetulnya kita harus mementingkan proteksi lebih dulu ya daripada eksistensi kita. Karena biasanya kita tuh memiliki asuransi justru asuransi kendaraan, asuransi rumah yang kita proteksi. Padahal kita lupa bahwa diri kita itu adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk dilakukannya proteksi ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah gaya yang hidup yang konsumtif. Jadi kita lupa bahwa kita selalu konsumtif, tapi kita lupa bahwa kita harus menyisihkan sedikit saja untuk kita membayar daripada premi asuransi. Seperti itu Mas Gibran. Iya. Bu, seperti apa sih risiko-risiko apa saja dalam kehidupan yang harus diantisipasi seseorang dalam usahanya menjaga keberlanjutan penghasilan untuk diri dan juga keluarga? Betul. Risiko-risiko yang terjadi itu adalah yang bisa diantisipasi ya. Kenapa? Kita harus menjaga keberlanjutan penghasilan untuk diri dan keluarga. Jadi risiko apa saja? Yang pertama adalah risiko meninggal dunia. Ya. Kenapa meninggal dunia? Jadi meninggal dunia terlalu cepat itu akan menyebabkan masalah finansial tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya proteksi bagi pertama untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan. Nah, itulah pentingnya asuransi bagi satu keluarga tersebut. Kemudian adalah resiko apa saja? Resiko cacat. Nah, kalau misalnya cacat nih ya, jadi produktivitas bekerja kita semakin berkurang karena kita tidak bisa melakukan aktivitas secara normalinya, ya itu. Kemudian yang ketiga sakit. Nah, kita tahu bahwa sakit itu biaya pengobatan dan lain sebagainya itu sangat tinggi. Jadi inilah yang perlu kita proteksi apabila terjadi seseorang itu sakit yang memerlukan biaya tinggi. Karena sudah di-cover oleh insurance kan, tentunya tadi ya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah resiko menjadi tua. Tua itu kan adalah takdir ya.
yang tidak bisa kita melawan takdir atau kodrat tersebut, sehingga produktivitas bekerja yang telah berkurang serta pendapatan juga berkurang. Bagaimana dengan usia pensiun nantinya apabila mereka tidak memiliki asuransi, yang dimana setelah memasuki usia pensiun mereka tidak memiliki penghasilan lagi. Nah, itulah risiko-risiko yang memang harus diantisipasi sejak dini oleh seseorang ataupun setiap orang, apapun juga terhadap semua keluarga yang bisa kita antisipasi sebelumnya. Mhm. Oke Bu, jenis proteksi dasar apa saja yang harus dimiliki seorang pencari nafkah utama Bu? Oke, ya. Asuransi ini terdiri dari berbagai jenis ya. Yang pertama itu adalah asuransi kesehatan, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga adalah asuransi pendidikan, yang keempat adalah asuransi fixed asset atau rumah dan kendaraan. Nah, apakah yang dimaksud dengan asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang memberikan penggantian biaya perawatan dan pengobatan berdasarkan rencana manfaat atau plan ya dalam hal ini, yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya kita. Yang kedua yaitu asuransi jiwa. Apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa? Jadi asuransi jiwa di sini adalah asuransi jiwa yang akan memberikan perlindungan finansial kepada seseorang atau keluarganya apabila sewaktu-waktu pemegang polis itu meninggal dunia. Jadi kalau misalnya meninggal dunia, si keluarganya itu sudah dititipkanlah polis asuransi untuk asuransi jiwa tersebut. Nah, yang ketiga bagaimana dengan asuransi pendidikan? Ini biasanya untuk anak-anak sekolah ya, asuransi pendidikan. Jadi semakin cepat menyiapkan kebutuhan asuransi pendidikan anak sejak dini, maka investasi akan masa depan anak akan lebih terjamin dan lebih terlindungi. Jadi sejak awal saja untuk masuk daripada asuransi pendidikan. Jadi mulai dari tingkat SD bahkan TK sekalipun itu sudah bisa anak-anak kita untuk diasuransikan, yang nanti dananya itu bisa kita ambil pada saat nanti si anak itu mau mulai masuk kuliah misalnya. Kan biaya kuliah sudah mahal ya sekarang. Nah, itu bisa kita cover dari asuransi pendidikan yang kita mulai dan kita sudah rencanakan sejak anak-anak itu usia dini. Dan yang terakhir adalah fixed asset, yaitu rumah dan kendaraan. Itu yang saya katakan biasanya ya, kita lebih intens dengan asuransi rumah dan kendaraan dulu tanpa kita proteksi dulu untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana dengan asuransi fixed asset atau rumah dan kendaraan? Di sini adalah asuransi kendaraan yang berguna jika sewaktu-waktu kendaraan mengalami kerusakan atau pencurian ataupun kecelakaan. Jadi sebenarnya memiliki asuransi ini, fixed asset ini adalah pilihan yang tepat untuk menjaga aset kita yang kita miliki. Seperti itu. Oke. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.